Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi, NPM 41182911220051. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelumnya saya ingin mengasih tahu atau mengabarkan bahwa di sini saya ingin membuat video yang berjudul tentang materi membatalkan wudhu. Apa penjelasan tentang membatalkan wudhu? Dalam Islam, wudhu adalah salah satu bentuk bersuci yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Namun, wudhu dapat batal apabila seseorang melakukan hal-hal yang termasuk dalam penyebab batalnya wudhu. Berikut ada beberapa hal yang membatalkan wudhu berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Apa aja? Keluarnya air kecil atau kencing, keluarnya air besar atau buang air besar, keluarnya angin atau disebut kentut, keluar cairan lain seperti air mani, mazi, atau wadi. Adapun hal yang membatalkan wudhu yang kedua, tidur yang tidak memungkinkan menjaga kesadaran. Ada tidur dalam posisi yang membuat seseorang kehilangan kendali terhadap tubuhnya, misalnya tidur berbaring. Namun, tidur sambil duduk dalam posisi tetap atau pantat tetap menempel di tempat duduk atau di bumi tidak membatalkan wudhu menurut sebagian ulama. Adapun hal yang membatalkan wudhu yang ketiga, hilangnya akal, pingsan, mabuk, ataupun gila, mengonsumsi sesuatu yang membuat hilang kesadaran seperti obat-obatan terlarang atau alkohol. Adapun yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, menyentuh alat kelamin sendiri atau orang lain dengan tangan langsung, tanpa kain atau tanpa sarung tangan. Jadi menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan tanpa ada penghalang, langsung menyentuh. Adapun yang kelima, bersentuhan kulit dengan lawan jenis atau non-mahram seperti laki-laki dan perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, itu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram meskipun tanpa adanya syahwat dapat membatalkan wudhu. Namun, mazhab Hanafi berpendapat bahwa bersentuhan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Yang keenam, makan daging unta. Dalam mazhab Hambali, makan daging unta itu dapat membatalkan wudhu berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi makan daging unta itu dalam mazhab Hambali itu membatalkan wudhu berdasarkan hadis Rasulullah. Adapun hal yang membatalkan wudhu yang ketujuh yaitu keluar darah yang banyak. Menurut sebagian ulama, keluarnya darah yang banyak hingga mengalir itu dapat membatalkan wudhu. Namun pendapat ini tidak disepakati semua mazhab. Adapun dalil Al-Quran dan hadis, yang pertama Al-Quran, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air, atau kalian menyentuh perempuan, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Adapun hadisnya, wudhu wajib dilakukan karena sesuatu yang keluar dari dua jalan. Apa itu? Kubul dan dubur. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulan, dari hal-hal yang membatalkan wudhu, dari yang saya sudah sebutkan tadi, ada 7, dan hadis dan Al-Qurannya. Wudhu itu merupakan bagian penting dalam ibadah sehari-hari seorang muslim. Untuk menjaga kesuciannya, untuk menjaga biar tidak batal. Seseorang perlu memahami apa saja yang membatalkan wudhu dan harus berhati-hati
agar tetap dalam keadaan suci, terutama saat ingin melaksanakan ibadah seperti sholat. Jika terjadi hal yang membatalkan wudhu, maka kita wajib berwudhu kembali sebelum melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk suci kembali. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan dalam materi tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.